Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas A1, akan mendemonstrasikan hasil ujian praktikum teknologi One eh, dari soal atau topologi yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya sebagai Ketua Kelompok 4, Gina Rania dengan NIM J0404231004, dan anggota saya. Saya Saya Muhammad Muhammad Rifkian Iqbal Naufal dengan dengan NIM NIM terakhir terakhir itu 060. Dengan Dengan saya saya Iqbal Iqbal Maulana Putra Maulana dengan Putra NIM dengan 082. Kemudian ada Putri dengan NIM terakhir 024. Nama saya Zulfian Hardan dengan NIM J0404231022. Dan saya Muhammad Zaki Al-Sahir dengan NIM J0404231143. Baik, untuk eh, demonstrasi pertama kali dari topologi yang telah diberikan, kami mengkonfigurasi yaitu membuat eh, membuat 13 buah virtual mesin dengan pengaturan eh, router border dan router ISP menggunakan Quagga. Router border dan ISP menggunakan Quagga. Terdapat border IPB, router Telkom, dan router Indosat. Lalu untuk bagian router enterprise itu menggunakan MikroTik versi 7, yakni pada bagian RS Mulia, lokasi IPB, dan juga firewall IPB. Lalu terdapat juga end device atau klien, yakni terdapat user IPB dan server SSH Telnet IPB menggunakan Tinicore. Lalu pada bagian end user di vokasi terdapat user vokasi menggunakan Tinicore dan user PRG di Mulia dan Telnet SSH di Mulia menggunakan Tinicore. Lalu terdapat internet protokol atau IP yang kami konfigurasikan telah sesuai dengan topologi yang telah diberikan seperti berikut. Dengan masing-masing daerah atau jaringan memiliki AS number yang berbeda-beda, yakni di IPB, Telkom, dan Indosat, di mana RS Mulia mengikuti bagian dari Indosat. Lalu eh, nomor 3 adalah routing, yakni pada topologi jaringan IPB terdapat routing internal menggunakan OSPF versi 2 atau IPv4 dan OSPF v3 menggunakan IPv6. Demonstrasinya adalah sebagai berikut. Pada border IPB, kami mengkonfigurasi IP address pada Zebra dengan konfigurasi IP sebagai berikut. Lalu, kami mengaktifkan IP forwarding dan IPv6 forwarding untuk meneruskan IP routing. Lalu, pada OSPF, kami mengatur pada bagian konfigurasi ospfd.config, lalu kita bisa log telnet. Dan konfigurasinya adalah sebagai berikut untuk yang di border. Di border, OSPF router ID yang digunakan adalah 172.17.4.1 dan di diatur untuk redistribusi BGP, dan juga network yang dipakai adalah 4.0/30 area 0.0.0. Lalu bagian OSPF versi 6 telah dikonfigurasi sebagai berikut.
Konfigurasi yang dilakukan sama, hanya saja IP yang digunakan yakni IP versi 6 sesuai dengan topologi yang telah diberikan. Lalu pada firewall IPB juga telah diatur OSPF. IP address yang telah diatur adalah sebagai berikut. Routing OSPF yang telah diatur. Praktikan membuat instance. Terdapat instance IPB dan IPB versi 6. IPB untuk IP versi 4 dan versi 6. Instance di bawahnya adalah untuk meneruskan redistribusi SPF, BGP, dan juga statis. Lalu terdapat area yang telah dibuat, yakni bernama backbone versi 4 dan backbone versi 6. Lalu interface interface tempat yang telah dibuat menggunakan IP network yang telah diatur, yakni pada IPB LAN 0, IPB LAN 1, dan IPB LAN 2. Begitu juga dengan IPv6-nya. Lalu jika dilihat, neckboard juga sudah ada, yakni pada IP 172.17.41, yakni IP yang mengarah pada border IPB, yang artinya sudah terhubung. Jika dilihat IP routingnya, maka OSPF telah berhasil dijalankan, yaitu aktif OSPF sudah. Pada border IPB juga bisa dilihat OSPF juga sudah dijalankan. Begitu juga dengan OSPF versi 6. Lalu jika diuji koneksi antar user, pertama dapat diuji melalui user IPB yang terhubung melalui IPB LAN 2. Bisa kita uji antar sesama end user. Pertama, dari user IPB dapat berkomunikasi dengan router border. Lalu pada server SSH, namun tidak dapat berkomunikasi dengan server telnet karena pada bagian mikrotik router enterprise hanya dapat menghubungkan satu end user saja. Karena maka hal ini tidak diperlukan. Lalu bisa diuji juga pada border IPB. Bisa terhubung dengan firewall IPB atau end user IPB, lalu bisa juga terhubung dengan SSH IPB. Lalu pengujian terakhir adalah pada bagian SSH IPB, yakni bisa diatur menguji ping dari SSH ke end user. Dan juga dengan begini routing OSPF internal berhasil dikonfigurasi. Ada
pun enamnya dapat dilakukan juga, yakni eh, itu 2004 titik E titik 4 titik 1 titik 1, karena praktikan mengaturnya 1 dan 2 berhasil, dan juga ke maka untuk SPF internal IPB juga telah berhasil. Untuk routing IPB mengenal SPF versi 2 dan SPF versi 3 telah berhasil dilakukan. Selanjutnya adalah eh, routing antara AS atau eksternal BGP, IPv4 dan IPv6 menggunakan BGP versi 4. Dijelaskan oleh Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari BGP. Dari 3 konfigurasi berikut adalah konfigurasi dari masing-masing router, yaitu dari router Indosat, router Telkom, dan router border IPB. 3 dari router tersebut dihubungkan menggunakan redistribut BGP dan redistribut eksternal BGP. Sekian dari saya untuk penjelasan dari BGP. baik, dapat dilihat bahwa ketiga router border atau router ISP telah dikonfigurasi eksternal BGP dengan pengaturan AS number yang berbeda-beda sesuai dengan yang telah diberikan pada topologi. Pada router Telkom menginputkan atau melakukan konfigurasi eh, jaringan eh, BGP peer atau neckboardnya, yaitu diatur untuk jaringan 160.40.0/30 atau yang mengarah pada tali PB. Lalu diatur juga 160.40.4 yang mengarah tel IND. Lalu berikut ada juga diatur juga border IPB, yaitu di eh, diatur dengan network atau netboard eh, tel IPB 164.0.0 dan juga 154.0.0. Lalu terdapat juga R Indosat yang telah diatur eh, network tel IND dan IND IPB, yakni jaringan 154.0.0 dan juga satu. Lalu jika dilakukan pengujian, maka hasilnya akan sebagai berikut. Masing-masing router border dan router ISP dapat saling berkomunikasi. Ini yang mengarah ke IPB dan ini yang mengarah ke Indosat. Lalu di sini juga dapat diatur ini yang mengarah ke IPB dan ini yang mengarah ke Telkom. Lalu ini yang mengarah ke Forecast atau Telkom. Lalu ini yang mengarah ke Indosat. Jadi ketiga router border dan ISP dapat saling berkomunikasi. Berikutnya adalah konfigurasi redistribute BGP atau redistribute statik pada BGP yang akan meneruskan konfigurasi BGP
ke masing-masing router enterprise dan end user sehingga seluruh jaringan topologi dapat saling terhubung. Dijelaskan oleh Zulfian. Jadi redistribute BGP dari router interface ke router ISP. Jadi sehingga semua end user dapat berkomunikasi ke jaringan lain menggunakan routing statik. Redistribute BGP dari R interface ke router ISP jadi sehingga semua end user dapat berkomunikasi ke jaringan lain menggunakan routing statik. Baik, untuk redistribute BGP, karena tadi router border dan router ISP telah dikonfigurasi eksternal BGP, maka selanjutnya praktikan perlu mengkonfigurasi redistribute BGP, yakni redistribute status router enterprise distribute BGP akan atau mengantarkan konfigurasi BGP ke end user sehingga masing-masing end user dapat saling terhubung dan seluruh jaringan dapat saling berkomunikasi. Dapat dilihat vokasi PB telah dikonfigurasi routing statis seperti berikut. Lalu RS mulia juga seperti berikut dan juga firewall sebagai berikut. Jika dilihat tadi sebelumnya pada konfigurasi OSPF dan BGP di uh, Telnet 2605 dan 2604 telah praktikan atur redistribute BGP dan OSPF. Hal itu yang akan meneruskan konfigurasi statis atau redistribute BGP ke end user dan juga enterprise. Jika kita lakukan pengujian dari user vokasi, kita atur dari router vokasi dapat berkomunikasi dengan user vokasi dapat berkomunikasi dengan user IPB. Lalu kita atur juga user IPB dapat berkomunikasi dengan baik, untuk pengujian sebelumnya praktikan telah berhasil, namun pada saat ini, saat didemonstrasikan, terdapat beberapa kesalahan atau error, sehingga yang seharusnya user IPB dapat berkomunikasi dengan user vokasi tanpa ada eh, halangan apapun. Lalu kita ping lagi untuk user vokasi ke em, user PRG dan berhasil diteruskan. Lalu RS mulia pada user mulia atau user PRG juga bisa melakukan komunikasi dengan user vokasi. User mulia juga dapat berkomunikasi dengan user IPB. Jika jika user vokasi pengujiannya terlihat ambigu, dapat di tes juga pada router Telkom, di mana praktikan dapat mengatur arah Ethernetnya, karena praktikan melakukan pengujian menggunakan IP lokal.
Yang kedua menunjukkan arah interface yang menuju ke router Indosat. Ini bisa. Tetapi jika mengarah ke user SSH atau ke jaringan IPB berhasil. Untuk redistribusi BGP atau redistribusi routing statis ini praktikan masih ada beberapa kesalahan atau error sehingga beberapa end user tidak dapat menjangkau end user jaringan lainnya. Sehingga perlu dilakukan konfigurasi lebih lanjut atau namun pada bagian laprak atau laporan praktikum yang telah praktikan buat, praktikan telah berhasil melakukan uji demonstrasi atau pengujian BGP statis. Selanjutnya adalah routing RS Mulia dan routing vokasi menggunakan routing default. Routing default yang dimaksud di sini praktikan menggunakan routing statis, yakni pada RS Mulia praktik menggunakan network tujuannya yaitu 150.404.130 menggunakan Ether 13 atau yang mengarah ke jaringan R Indosat. Ini sudah termasuk routing statis atau termasuk redistribusi BGP. Termasuk juga routing vokasi atau router vokasi dapat dilihat di sini dengan network tujuannya yaitu 160.408 dengan Ether 8. Itu praktikan melakukan konfigurasi eh, routing statis atau routing default agar dapat terhubung ke router ISP. Jika dilakukan pengujian, seharusnya end user dapat menguji atau berkomunikasi dengan router border. Kita ping menggunakan IP dari defaultnya router Telkom dapat berkomunikasi. Lalu dari router Telkom juga dapat berkomunikasi dengan end user. Lalu pada dari Indosat juga dapat dilakukan pengujian. Lalu dari router user mulia atau user PRG dapat melakukan pengujian komunikasi dengan router Indosat. Dengan begini, konfigurasi router enterprise dengan ISP menggunakan routing default atau routing ISP telah berhasil. Lalu dilanjutkan oleh konfigurasi redistribute BGP agar masing-masing end user dapat berkomunikasi satu sama lain tadi telah berhasil dengan beberapa konfigurasi yang masih terdapat error dan perlu di troubleshooting. Lalu berikutnya adalah konfigurasi NAT yang akan dijelaskan oleh Kinanti. Selanjutnya, konfigurasi pada NAT. Pada NAT dilakukan konfigurasi statik dan juga port forwarding.
Untuk mengkonfigurasi starting NAT diperlukan source NAT dan juga destination NAT. Pada konfigurasi ini alamat 172.17.4.66 diterjemahkan menjadi 200.200.4.2. Sementara perangkat 172.17.4.67 diterjemahkan menjadi 201.4.3. Sebaliknya, untuk destination NAT digunakan untuk mengubah alamat tujuan dari paket yang masuk ke jaringan. Jika paket datang dengan tujuan 200.200.4.2, maka akan diarahkan ke 172.17.4.66. Dan jika tujuan awalnya 200, 201.4.3, maka akan diteruskan ke 172.17.4.67. Sedangkan untuk mengkonfigurasi port dilakukan dengan menghubungkan ke port 22. NAT, praktikan pada jaringan IPB, praktikan melakukan konfigurasi pada router border IPB, di mana praktikan menggunakan router Quagga atau VM Quagga yang praktikan menerapkan IP tables atau filter NAT, di mana yang NAT disk IP lokal 172.17.466 dan 467 di translate ke IP global. Praktikan membuat konfigurasi tambahan pada direktori OPT iptables.sh, sehingga apabila praktikan memboot ulang atau menyalakan ulang border, maka perlu diaktifkan. Lalu ketika telah diaktifkan, maka konfigurasi IP tables ini akan tersimpan pada direktori ITC IP tables rules v4. Jika dilihat, maka IP tables akan menjalankan perintahnya yang telah dikonfigurasi. Lalu pada lokasi IPB, praktikan em, mengatur untuk IP lokal dan IP globalnya ke arah 164.0.10 dengan IP lokalnya 192.168.66. Lalu jika dan filter yang diatur adalah untuk IP atau yang mengarah 192.168.4.66 dikasih atau diberi action accept, atau yang berarti diizinkan melalui jalur tersebut. Lalu pada RS Mulia juga diberikan pengaturan IP yang sama. Yakni pada RS Mulia, praktikan mengatur path forwarding atau port forwarding dengan NAT overload atau PAT. Di sini praktikan mengaktifkan port 23 dan port 22 untuk telnet dan SSH untuk server end user yang terhubung dengan Mulia dan juga IPB, dengan harapan bahwa server SSH dan telnet yang berada di IPB dapat melakukan remote ke bagian RS Mulia. Lalu untuk bagian filternya seperti berikut. Jadi untuk portnya, destination portnya 23 dan 22 diberi action accept atau diizinkan, sehingga seharusnya uh, praktikan dapat melakukan pengujian.
dapat dilihat pada port telah aktif port 22, namun port 22 masih belum mendapatkan IP yang terhubung pada server. Seharusnya server terhubung pada IP yang telah ditentukan, yakni 154.0.6 port 22. Baik, selanjutnya pada telnet, eh, praktikan perlu mengaktifkan dahulu. Laptop gue masih. Dapat dapat terlihat bahwa port 23 pada telnet mulia juga telah eh, tampil atau telah didapatkan. Namun untuk IP yang didefinisikan masih belum dapat. Pada SSH IPB dan juga Telnet IPB juga dilakukan hal yang sama. Ada SSH IPB juga telah diaktifkan untuk port 22 dan telnetnya juga. Hmm. Dan dapat dilihat bahwa port 23 juga telah diaktifkan di telnet IPB. Untuk pengujiannya, maka praktikan perlu melakukan telnet ke server telnet mulia dengan perintah telnet dan IP yang mengarah ke tujuan. Namun di sini praktikan masih gagal melakukan pengujian telnet atau NAT port forwarding. Nah, eh, beberapa hal seperti pada konfigurasi statik atau redistribusi BGP sebelumnya masih gagal, sehingga untuk bagian port forwarding NAT apa gagal dilakukan. Begitu juga dengan SS. SSH juga gagal dilakukan karena hal yang sama, yakni eh, secara alamat masih belum bisa terhubung, sehingga untuk port forwarding juga masih gagal dilakukan, sehingga praktikan perlu melakukan troubleshooting lebih lanjut. Lalu praktikan juga perlu eh, melakukan pengujian untuk translasi static NAT. Praktikan melakukan dari user vokasi agar dapat melakukan ping IP global dari server SSH dan telnet IPB. Dapat terlihat bahwa praktikan berhasil melakukan translasi IP global. Namun pada bagian telnet atau server telnet seperti yang praktikan bilang sebelumnya, eh, untuk server telnet bukan komunikasi karena
memang untuk satu LAN hanya bisa dilakukan komunikasi satu end user saja. Dari user mulia juga perlu dilakukan pengujian. Dapat dilakukan. Namun di bagian telnet juga masih gagal. Lalu user IPB juga perlu melakukan ping ke 604010 dan berhasil. Karena 1604010 merupakan IP global dari R vokasi atau bagian vokasi. Sehingga untuk pengelamatan static NAT atau NAT overload pada user vokasi berhasil. Dapat diuji juga menggunakan user mulia. Dari user mulia pun berhasil. Dengan begini, eh, untuk konfigurasi NAT, kelompok kami masih belum sempurna dalam melakukan konfigurasinya. Sehingga praktikan perlu memperhatikan lebih lanjut atau melakukan troubleshooting. Selanjutnya adalah melakukan konfigurasi PBR atau routing berbasis polisi. Di sini praktikan mengatur agar jaringan IPB tidak dijadikan transit atau sebagai non-transit AS. Pada bagian konfigurasi PBR akan dijelaskan oleh Rifki. Oke, baik. PBR atau Polisi Based Routing yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mengarahkan networking berdasarkan eh, aturan atau kebijakan yang telah pengguna tetapkan dan tidak hanya bergantung pada routing atau networking standar. Eh, dan PBR ini atau Policy Based Routing salah satu gunanya yaitu mencegah IP-IP eksternal tidak masuk ke dalam IP yang ada di IPB. Mungkin sekian dari saya. Baik, untuk konfigurasi PBR atau Policy Based Routing pada IPB yang dijadikan sebagai non-transit AS, di mana pada konfigurasi ini praktikan memblokir seluruh alamat IP yang menuju network 172.168.0/24 dan eh, yang mengarah ke IPB, sehingga perintahnya pun sebagai berikut. Praktikan melakukan konfigurasi eh, dengan membuat file tambahan pada border IPB. Praktikan mengatur pada Ether 1 dan Ether 2 karena praktikan mendefinisikan Ether 1 dan Ether 2 merupakan jalur dari tel IPB dan Indosat IPB. Sehingga praktikan mengatur action drop atau memblokir eh, jaringan tersebut. Sehingga jika dilakukan pengujian, seharusnya dari end user atau dari router Telkom maupun Indosat tidak dapat menuju PBR atau vokasi PBR atau tidak dapat menuju IPB. Jika dilakukan pengujian, dapat dilihat bahwa IP dari pengujian IP global eh, sudah diblokir dari IP tables yang telah dibuat di border IPB.
Jika menggunakan IP lokal pun juga user vokasi tidak dapat berkomunikasi dengan IPB. Yang artinya PBR telah berhasil dapat dijadikan non-transit AS. Lalu jika dilakukan pengujian pada user mulia, dari user mulia juga tidak dapat terhubung ke IPB jika dilakukan pengujian dengan IP lokal juga sama. Dengan begini, konfigurasi PBR telah berhasil. Selanjutnya adalah konfigurasi VPN. Namun, karena VPN dan PBR merupakan konfigurasi yang bertabrakan, VPN praktikkan lakukan konfigurasi dari eh, vokasi IPB ke firewall IPB, sehingga user vokasi dapat melakukan eh, remote atau berkomunikasi dengan user IPB melalui tunnel VPN. Namun karena sebelumnya di border IPB telah dilakukan aksi PBR, maka praktikan perlu mematikan dahulu router border sehingga pengaturan PBR dinonaktifkan. Untuk konfigurasi VPN akan dijelaskan oleh Iqbal. VPN atau Ya, sambil aja, sambil aja. VPN atau Virtual Private Network adalah teknologi yang mengamankan komunikasi antar jaringan melalui enkripsi. Dalam tugas ini, VPN IPB ke vokasi dikonfigurasi pada firewall masing-masing jaringan dengan enkripsi AES 256, autentikasi SHA 256, dan pertukaran kunci MO2, MODP 2048 serta Pressure Key Zebra untuk memastikan keamanan dan integritas data. Selain itu, konfigurasi mencakup pembuatan proposal, peer, identity, dan polisi untuk membangun koneksi IPsec yang stabil. Dengan implementasi ini, koneksi antar jaringan menjadi lebih aman, memungkinkan komunikasi yang terenkripsi dan terlindungi dari ancaman eksternal. Baik, untuk konfigurasi VPN, em, karena praktikan tadi telah menonaktifkan konfigurasi PBR, artinya eh, seharusnya pengujian dari user vokasi ke user IPB bisa dilakukan karena eh, perintah PBR telah dinonaktifkan sehingga tidak ada jalur yang diblok atau eh, lalu lintas data dari vokasi ke IPB dapat dengan lancar dilakukan. Untuk konfigurasi VPN, praktikan dilakukan pada MikroTik versi 7 pada router enterprise vokasi dan juga router enterprise firewall. Jika dilihat,
Jika dilihat pada active peers antar router enterprise telah didefinisikan, yakni pada vokasi PB telah didefinisikan router network dengan 172.17.42, yakni eh, IP dari IPB LAN 0 yang mengarah keluar. Lalu pada firewall IPB juga terdapat remote address-nya 160.4.0.10 yang merupakan IP dari vokasi IPB yang mengarah keluar juga dari em, vokasi Telkom. Lalu pada dapat dilihat juga pada install sa.print dapat dilihat bahwa IP install.sa.print bahwa eh, masing-masing alamat juga saling terhubung, yang berarti bahwa tunnel atau VPN yang telah dibuat berhasil. Pastikan menerapkan eh, proposal, profile, identity, dan juga dan juga polisi eh, untuk melakukan konfigurasi VPN tunnel. Praktikan eh, mengatur untuk enkripsi algoritmanya menggunakan AES-128 dengan MODP AES-256, maaf, dan MODP 2048. Begitu juga dengan vokasi, lalu praktikan mengatur identitas dan juga polisi. Begitupun juga dengan firewall IPB. User vokasi dapat berkomunikasi dengan user IPB. Karena VPN tunnel bertujuan untuk menghubungkan jaringan lokal, maka praktikan menggunakan IP privat atau IP lokal. Dapat dilihat praktikan dapat melakukan pengujian ping dengan begini. VPN tunnel berhasil dilakukan atau diuji. Dengan begitu, kami dari kelompok 4 telah berhasil melakukan penerapan jaringan teknologi WAN dengan konfigurasi protokol routing dinamis dan routing statis. Dengan routing dinamis terdapat BGP, OSPF, lalu juga terdapat konfigurasi NAT dan VPN, serta menerapkan policy based routing dengan menerapkan IPB sebagai non-transit AS. Dengan begitu, praktikan eh, telah berhasil sekitar 80%, karena masih terdapat konfigurasi yang praktikan belum lakukan dengan sempurna, sehingga praktikan perlu melakukan troubleshooting, di mana untuk konfigurasi NAT pada path forwarding praktikan masih gagal, dan juga terdapat beberapa konfigurasi statis dari distribusi BGP statis yang masih error,
dan perlu dilakukan troubleshooting. Dengan begitu, eh, saya cukupkan untuk demonstrasi em, konfigurasi ujian praktikum teknologi One dari kelompok 4. Eh, dari saya sebagai ketua kelompok, eh, kelompok 4, mohon maaf apabila terdapat salah kata atau ucapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.